Ujian akhir semester. Teman baik tidak bisa menjawab soal, panik sampai nangis. Tapi dia dalam beberapa menit menjawab semua soal. Sebenarnya sudah bisa mengumpulkan kertas jawaban. Dia tidak melakukannya, lalu menulis jawabannya di atas penghapus. Melepaskan sepatu, meletakkan penghapus di dalam, lalu memberikan sepatu ke teman baiknya yang di belakang. Tiba-tiba guru berjalan datang. Tidak menemukan apa-apa, tapi Xiao Bai adalah rekan tim yang bodoh. Setelah mengganti sepatu, saat membalikannya, langsung menyepak sepaunya ke tengah jalan. Saat guru berjalan ke arah sini, Xiao Mei langsung mengambil kertas ujiannya. Satu langkah memakai sepatu. Berjalan ke depan guru mengumpulkan kertas jawaban. Sebuah krisis berhasil diselesaikan. Xiao Bai juga berhasil mendapatkan jawaban. Teman baik sangat senang, mendapatkan nilai yang bagus. Untuk sebagai tanda terima kasih, meminta Xiao Mei menghadiri pesta pacarnya si anak konglomerat. Ang konglomerat sudah mendengar kehebatan Xiao Mei. Berharap Xiao Mei bisa membantu berbuat curang ujian mereka. Satu pelajaran diberikannya 3.000. Satu semester. Semua pelajaran timba semua ada ratusan ribu. Xiao Mei sebenarnya tidak mau. Tapi karena miskin, ayah berharap putrinya berhasil mentransferkannya ke sebuah sekolah elit, dan kebetulan menemukan di dalam rak ayah selembar tiket sponsor seharga 50.000. Xiao Mei menangis. Demi mengurangi beban keluarga, dia memutuskan untuk bekerja sama dengan anak-anak konglomerat. Orang bertambah banyak, pastinya tidak bisa menggunakan cara sebelumnya. Jadi bagaimana berbuat curang lagi? Xiao Mei tiba-tiba mendapatkan satu cara. Memutuskan menggunakan gerakan piano menggantikan ABCD. Dengan begini memberikan jawaban, dan juga tidak bisa meninggalkan bukti curang. Ujian telah tiba. Xiao Mei selesai menjawab soal, dan mulai memainkan piano. Anak-anak konglomerat melewati tanda rahasianya mendapatkan jawaban. Mendapatkan nilai yang sangat puas. Xiao Mei juga mendapatkan bayaran yang setimpal. Diikuti dengan murid kelas piano yang bertambah banyak. Tidak sampai satu semester sudah terkumpul uang sekolahnya. Dia juga mendapatkan beasiswa. Uang bagi anak perempuan pintar ini sudah bukan sebuah masalah lagi. Dengan cepat tiba di UAS. Kali ini Xiao Mei menghadapi tantangan yang sangat besar. Tiba-tiba diberitahukan, ujian kali akan dibagi menjadi AB. Dia membalikkan kepala melihat, ada yang A ada yang B. Jadi dia gimana membantu sekelas berbuat curang? Dengan cepat dia mendapatkan satu cara. Dengan gila menjawab soal, duluan menyelesaikan soal A. Mulai menggunakan gerakan tangan mengirim jawaban. Anak perempuan menggunakan gerakan memberikan jawaban terakhir. Puluhan murid bersama-sama berdiri mengumpulkan jawaban. Guru sedikit bingung. Saat ini murid-murid mengelilingi gurunya. Xiao Mei kesempatan dalam kesempitan menggantikan soal ujian dengan teman sebelah. Dengan cepat menyelesaikannya, langsung menggunakan gerakan tangan, mengirimkan jawaban B ke anak-anak konglomerat. Xiao Mei sekali lagi menyelesaikan krisis. Sekali ujian dua jenis soal. Dia ternyata bisa membuat puas anak-anak konglomerat. Tapi tidak lama, Xiao Mei dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Ternyata adalah murid pintar dari kelasnya si Aban. Melaporkan mereka, malah ketahuan oleh kepala sekolah. Di kertas sele-selenya ada soal ujian kedua. Xiao Mei dipanggil orang tuanya. Menghadapi pertanyaan kepala sekolah, Xiao Mei dengan marah menjawab, di sekolah bukan hanya aku yang mencari uang. Kepala sekolah langsung membatalkan beasiswa Xiao Mei, dan kesempatan sekolah di luar negeri. Kali ini Xiao Mei betulan sudah tidak ada segalanya. Yang lebih penting adalah, ayah juga kecewa dengannya. Xiao Mei marah dan merasa tersalahkan. Sampai di suatu hari, teman baiknya mencari Xiao Mei lagi. Sekali lagi memintanya membantu mereka berbuat curang. Kali ini adalah ujian SAT paling ketat seluruh negara. Xiao Mei menolaknya. Ujian kali ini sangat ketat, tidak mungkin bisa curang. Tapi Xiao Mei berkata langsung membayar 600.000. Ini membuat Xiao Mei sedikit ragu. Sampai dia melihat jam dunia di dinding. Dia kepikiran curang dengan cara melintasi zona waktu. Waktu ujian SAT di seluruh negara sama. Tapi waktu tiap negara berbeda. Dia bisa memanfaatkan perbedaan waktu. Ke Australia menghadiri ujian dulu. Menghafal jawaban lalu mengirimnya melalui HP. Jadi murid gimana membawa jawabannya masuk. Memanfaatkan kode batang pada pensil. Garis yang tidak sama tebalnya mewakili ABCD. Nomor di samping adalah jawaban untuk pertanyaan kosong. Mungkin inilah jenius.
dan anak konglomerat dengan cepat mendapatkan 30 klien. Total pemasukan adalah 7.500.000. Dan pertanyaan datang lagi. Dia sendirian, hanya bisa menghafal setengah dari jawaban. Dia memerlukan seorang membantunya, Aban yang sehebat sepertinya. Tapi orang ini terlalu jujur. Gimana meyakinkannya, menyelesaikannya dengan kekuatan. Dengan cepat Aban dipukul orang, dibuang di tempat sampah. Saat dia bangun sudah melewati ujian beasiswa. Dia merasa hancur. Ini membuat Aban yang susah, lebih buruk. Saat ini Xiao Mei mencarinya. Berkata memberinya 1 juta berharap dia bergabung. Keluarga Aban miskin, tidak punya uang untuk keluar negeri. Dia hanya bisa memilih untuk bergabung. Mereka mulai bersimulasi waktu menjawab soal, kecepatan lari ke toilet, dan pengakuan setelah ditangkap. Mereka ke Australia. Sebuah insiden kecurangan yang menghebohkan dimulai. Mereka mau mengikuti ujian belajar di luar negeri yang paling susah. Demi bercurang, mereka berdua menyembunyikan HP di tangki toilet. Selanjutnya mereka hanya perlu menjawab pertanyaan, menghafal jawaban. Mereka berdua bergegas ke toilet secara terpisah. Xiao Mei duluan mengirim jawabannya, tapi tidak melihat jawaban dari Aban. Saat ini HP muncul sebuah kalimat, berikan aku 1 juta, kalau tidak akan ada jawaban. Anak konglomerat tidak punya cara, hanya bisa mentransfer uangnya terlebih dahulu. Jawaban dari Aban juga sudah dikirim. Mereka dengan cepat mencetak pensil yang memiliki jawaban. Mereka menjawab soal lagi, menghafal jawaban. Ujian kedua berakhir. Kedua orang bergegas ke toilet lagi. Aban saat mengirim jawaban, dilapor oleh orang waktunya kelamaan. Petugas penguji datang. Siapa yang di dalam tolong keluar. Aban dengan buru-buru mengirim jawabannya dan bangkit. Hanya melihat. Lalu memasukkan HP ke toilet dan di-flush. Tapi gagal dan tertangkap basah oleh guru. Dan Xiao Mei di sini juga mendengar suara ketukan pintu. Gimana? Xiao Mei hanya bisa keluar, menyembunyikan HP di sepatu. Saat ini Xiao Mei melihat Aban yang ditanya. Dan melihat lagi petugas penguji yang memeriksa di depan pintu. Dia tiba-tiba mendapatkan ide untuk meminjam kesempatan minum air. Menyembunyikan HP di dispenser. Berhasil lari dari pengecekan. Ujian paling terakhir. Dia harus sendirian menghafal semua jawaban. Dia berusaha membuat dirinya tenang untuk menghafal jawaban. Dalam keadaan linglung, dia menemukan cara bermain piano. Bisa membantunya dengan manjur menghafal soal ujian. Masalah soal ujian terselesaikan. Sesuai rencana adalah duluan meninggalkan tempat ujian. Dia menggunakan pensil memasukkan ke tenggorokannya sendiri. Berhasil muntah dalam beberapa saat. Berpura-pura sakit meninggalkan tempat ujian. Mengambil HP. Sayangnya petugas penguji juga mengejar keluar. Dia sambil lari sambil mengirim jawaban. Melewati kereta bawah tanah. Dan masuk ke jalan buntu. Untungnya dia mengirim jawabannya di detik terakhir. Saat dibawa oleh petugas penguji, dia memasukkan HP ke orang di jalan. Pada akhirnya Aban ditangkap dan selamanya tidak boleh ujian lagi. Xiao Mei juga karena meninggalkan tempat ujian, nilainya terbatalkan. Dan anak-anak konglomerat malah lulus ujian. Tapi melihat senyuman Aban, Xiao Mei akhirnya mengerti dirinya salah. Dia menghancurkan anak laki-laki yang cerah ini. 1 drop out untuk menjadi guru. 1 lagi dipecat sekolah karena curang. Kedua jenius terjatuh. Beberapa hari kemudian, Aban mengajak Xiao Mei berjumpa. Mengundang Xiao Mei mengikuti sebuah kecurangan yang lebih besar. Dia memilih untuk menolak. Aban ingin menggunakan curang mengancamnya. Tidak pernah berpikir bahwa Xiao Mei memutuskan. Di bawah dampingan ayahnya menyerahkan diri ke Kemendikbud. Dia tidak ingin salah terus. Dia menghancurkan Aban dan juga menghancurkan dirinya sendiri. Di seluruh film, yang paling menyedihkan adalah Aban. Awalnya dia adalah seorang murid baik yang rajin. Percaya bahwa berjuang bisa merubah hidupnya dan ibunya. Karena ini melewatkan ujian beasiswa. Dipaksa membantu orang curang. Dengan jelas dia sudah dibawa ke jurang oleh anak-anak konglomerat. Dan pemeran utama perempuan Stelha menolak dia juga bisa melihat. Dia yang sudah berbalik malah menemukan sinar matahari yang dulunya menyilaukan. Sudah tenggelam.